pernyataan-pernyataan baik itu nanti dari anggota dewan atau dari saudara-saudara saya ini, mungkin dari Sekmat, mungkin saya persilahkan aja. Nanti dari seperti ini, kira-kira dari silakan. Pak Haji Jadi dari Gerindra, Ketua Komisi 2. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih dari Pak Sekmat, dari Bapak PP, dari Pak Yaya, dan terima kasih dari Bu Saksi Cara, dari Mulyana, dari Akhir Pak Jadi, terima kasih dari Pak PMP, dari Misalnya, dari Jalari, dan juga kepada teman-teman hakim semua, terima kasih. Kita bisa berbahagia kumpul di kantor Polsek Anyer tersebut. Dan tidak lain tidak bukan tujuan kita hari ini adalah peran aktif serta masyarakat sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016 Provinsi Banten dan peran aktif masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Serang, yang mana kita di situ berhak dan jelas tertuang peran serta masyarakat, ditambah lagi aktif. Di situ kita dilindungi oleh hukum, bahkan jelas bagi masyarakat yang membantu pemerintah, kita secara peraturan daerah dari pemerintah daerah melalui aparatur perangkat daerah harus melindungi kita sebaik-baiknya, seperti itu. Karena jelas di sini peran serta aktif masyarakat di Perda Nomor 3 Tahun 2016 Bab 10 peran serta masyarakat pasal 23 cacat daya guna dan hasil guna penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat berperan serta aktif, seperti itu di Perda Gubernurnya. Dan tidak lupa di sini ada Perda Kabupaten Serang di bab 8 peran serta masyarakat pasal 13 poin 1, masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan penyakit masyarakat. Yang poin kedua, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran penyakit masyarakat. Yang ketiga, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh orang, perorangan atau kelompok masyarakat. Yang keempat, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah Pak Kapolsek, hadirnya kami di sini adalah membantu pemerintah Kabupaten Serang yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, kenapa kita hadir di sini? Kami dari tahun 2019 bersama teman-teman dari mulai berkelompok sampai di Anyer ini, mungkin kita sudah pernah adakan musyawarah besar di Anyer 3 kali, Pak. Kita sampai mendapat 6.000 tanda tangan di wilayah Anyer sini, dan sudah kita sampaikan ke DPRD Kabupaten Serang, DPRD Provinsi Banten, bahkan sudah kami sampaikan juga ke Gubernur pertemuan 2 kali. Terakhir kita ketemu dengan di tahun 2020 terakhir kita membicarakan terkait wilayah Anyer ini bersama Ketua Dewan Provinsi Bapak Andreas Soni. Mungkin di apa yang kita sampaikan di media Provinsi Banten jelas di situ. Dan yang terakhir adalah akhir 2020 bulan Desember, akhir 2021 kita juga sudah audiensi bersama DPRD Provinsi Banten dan diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Pak Cak Nawa terkait bukan masalah wilayah Anyer. Dan juga kita sudah membawa 7 tanda tangan dari MUI di Provinsi Banten keterkaitan dengan masalah jalur pantai selatan yang mana penyakit masyarakat berkembang pesat, seperti itu. Yang tidak lain tidak bukan di saat kita beraudiensi para tokoh agama, tokoh ulama dan masyarakat, pulang audiensi 1 minggu kemudian
kita rame akan disajikan lagi yang namanya FDJ dari Rusia seperti itu. Nah, ini sangat memukul sekali hati kita seperti itu. Yang belum lama juga penari striptease atau DJ yang joget-joget menggunakan celana dalam tahun 2021 beredar di Banten ini yang akhirnya berdampak pembongkaran tempat hiburan malam di Jalan Lingkar Selatan. Kan gitu. Yang juga terjadi adu domba antar ormas, baik yang pro dan kontra dari pihak hiburan malam, mempunyai menggandeng lingkungan-lingkungan sekitar untuk membackup yang masyarakat saat ini sudah tahu gitu. Bagaimana caranya mereka untuk mengamankan bisnis penyakit masyarakatnya. Yang dimaksud penyakit masyarakat adalah satu adalah prostitusi, kedua adalah adanya miras, ketiga adalah perjudian. Nah, yang kita bahas adalah di minuman keras dan di dampak prostitusi, yang mana saya sendiri penasihat Banten dan dipercaya menjadi koordinator masyarakat Lingkar 1. Terakhir kami audiensi di pergantian Kapolda Banten tahun 2021, salah satu lembaga kami atau forum komunikasi inilah yang menjadi diundangkan satunya untuk membuat standar operasi SOP terkait dengan human trafficking atau kekerasan perempuan dan anak. Disampaikan di sana. Nah, itu kebetulan kami inilah yang diundang oleh Polda Banten pada waktu itu terkait dengan satu kekerasan perempuan dan anak, miras, dan terakhir di wilayah Cilegon dan di wilayah Kabupaten Serang, kita sebagai narasumber human trafficking atau perdagangan manusia. Nah, ini terakhir adalah kami tidak mau mempunyai tragedi kelam di Jalan Lingkar Selatan yang mana terdata melalui media itu ada kurang lebihnya 8 yang nggak terdata. Di Anyar sendiri pada tahun 2021 kemarin itu yang terdata di kami sudah 3 dan saat ini sudah 1 di tahun 2022. Kan gitu. Karena apa? Di masyarakat setelah kita datang nyolatin orang meninggalnya kenapa? Gula tema minggu ini masuk rumah sakit dibuki meninggalnya sakit. Nah, ini yang sering terjadi. Kami mendengar betapa sedihnya kita di saat kita takziah ke orang yang meninggal seperti itu. Nah, ini pemerintah yang mempunyai wewenang, yang mempunyai tindakan jelas itu dari pemerintah, baik kelurahan, baik kecamatan ataupun pemerintah kabupaten melalui OPD terkait, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Pol PP. Kami tahu Pol PP adalah penegak. Pol PP hanya penegak perda, mereka bisa bergerak kalau sudah mempunyai yang namanya kajian uji petik. Dari mana? Dari Dinas Pariwisata, dari kecamatan, dari kelurahan, bahwa pengawasan tersebut setelah diawasin terdapat kejanggalan, terdapat pelanggaran, berikan ke Pol PP suratnya. Pak Pol PP di Ryugu pada tanggal sekian terjadi keributan di Pak Pol PP, di sini ada miras yang mana menurut Perda nomor 3 tahun 2021 miras tidak boleh. Dikasihkan ke Pol PP dengan bukti foto-fotonya dari lurah, camat, Dinas Pariwisata, tegak. Nah, kita hanya meminta seperti itu, Pak. Kan gitu. Terus kalau mau fasilitas hotel, kami masyarakat jangan pernah disajikan fasilitas hotel. Kenapa? Pak Jokowi meminta masyarakatnya pintar. Pak Jokowi meminta masyarakat Indonesia ini harus cerdas, harus berkembang dan pintar. Tetapi setelah pintar dibodohi, baik oleh kecamatan, baik oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau dari dinas terkait. Apa disajikan ini fasilitas hotel dan lain-lain. Kalau memang fasilitas hotel, Perda nomor 2 tahun 2021 itu dibuat menggunakan uang tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit uang itu masyarakat. Yang mana dibuatnya faktual itu untuk menegakkan aturan. Nah, terakhir di Ryugu, saya sudah ke sana, sudah saya sampaikan pemerintah Kabupaten Serang, bahkan Pak Camat pun sudah kami kirimin videonya. Video terakhir yang saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Serang, ke Pol PP, baik ke Pak Asda adalah banyaknya minuman keras
Bahkan gudang di belakang itu botol belatak, Pak. Kami sering masuk hiburan malam di situ. Terakhir belum lama tahun Desember ini keributan terjadi di Rugi yang mungkin banyak saksi-saksi dari kami, dari masyarakat yang tidak terekspos. Hebat juga ya Ibu, bisa menutup media, kan gitu. Nah ini saya lihatkan salah satu video gudangnya Ryugu. Jadi kita biar tidak berbicara ini by data. Di gudang Ryugu Pak, itu banyak minuman keras. Dan memang kemarin ada beberapa telepon dari pihak manajemen Ryugu ke saya. Mohon maaf, nomor telepon saya tidak bisa menerima telepon, tapi hanya menerima laporan kalau nomor tidak dikenal. Ini di belakang Ryugu Pak. Nah, mau sampai kapan di Ryugu ini seperti ini? Dan yang kami minta pada hari ini bukan untuk membatalkan yang namanya FDJ dari Rusia ini, Pak. Tapi Ryugu ditutup karena sudah sering terjadi pertikaian di diskotiknya, Pak. Kami tidak mempermasalahkan hotelnya. Kami tidak permasalahkan tempatnya. Tetapi jelas yang namanya usaha harus ngikutin kearifan lokal di daerah. Yang namanya miras di wilayah Kabupaten Serang 0% tidak boleh. Mau sampai kapan moral generasi penerus bangsa ini diracunin oleh pendatang, oleh investor dari luar Banten ini? Setelah itu mereka hanya mabok-mabokan, organisasi dikumpulkan di situ dengan nilai 1 juta 2 juta misalkan, berbenturan dengan masyarakat. Mau sampai kapan? Terbukti sendiri di Jalan Lingkar Selatan, jangan sampai terjadi lagi seperti itu, Pak. Cukup tragedi kelam di Banten ini di Jalan Lingkar Selatan, jangan sampai terjadi di Anyer. Karena apa? Dari tahun 2019, Pak, 6.000 tanda tangan masyarakat Anyer, Pak. Apakah 6.000 orang ini mau dibenturkan oleh hanya sekelompok orang yang mengaku ormas ini di wilayah Anyer ini? Kami tidak mau berbenturan itu, Pak. Kami tidak mau. Apalagi di Polres Kota Cirebon sangat tahu kami seperti apa. Masyarakat kami sudah berdarah-darah pun bilang jangan ribut, jangan bentrok kami nurut, Pak. Seperti itu. Nah ini kami harap ketegasan dari kecamatan, kelurahan setempat, camat setempat, sampaikan ke dinas terkait bagaimana caranya Ryugu ini bukan hanya membatalkan ini. Karena kalau momen ini dibatalkan, wong semalam aja masih buka, kan gitu. Wong semalam aja masih joget-joget. Kami sering Pak masuk ke situ, Pak. Kami masuk, kami beli minuman bersama teman-teman. Udah, kami punya tiketnya, silahkan kalian minum, saya pulang, saya cuma beli tiketnya doang. Nah, pembatalan ini yang saya tahu, saya menerima surat baru kemarin jam 10. Dan ini sudah kita sampaikan ke pemerintah Kabupaten Serang itu sudah 11 hari yang lalu kita bahas. Bahkan di grup Kamtibmas Banten, di situ ada Kapolda, Kapolres, Polsek seluruh orang Banten, kepala daerah, kita bahas sudah 11 hari yang lalu. Tetapi sampai detik hari ini, kenapa? Kan gitu lagi, harus masyarakat ke sini. Yang kita harapkan kan camatnya, ya kan? Kita harapkan dari tokoh masyarakatnya, kita harapkan polseknya, kita harapkan pemerintahnya ngundang kami. Masyarakat Banten Bersatu dan Gebrak Banten ini bergerak sesuai dengan aturan. Dinaungi undang-undang, Pak. Diperintah oleh gubernur, diperintah oleh undang-undang, perangkat masyarakat. Kami melaporkan. Nah, kalau kami laporkan terus terjadinya, sudah dilaporin sekali. Dari 2020 kami laporkan itu, sampai sekarang malah mungkin acara undang di Rusia. Kan seperti itu. Nah, ini mau jadi apa negara ini kalau seperti ini? Masyarakat hanya untuk jadi backing tempat hiburan malam, industri banyak, gitu loh. Kearifan lokalnya mana? Seharusnya kan dari camat berdayakan masyarakat sekitar, dididik melalui disnaker, melalui tenaga kerja, salurkan ke masyarakat. Kalau kearifan lokal daripada kita bikin diskotik, daripada bikin ini, bikinlah pencak di Banten ini kan banyak, Pak. Ratusan perguruan. Kenapa nggak bikin itu? Setiap hiburan seperti kayak daerah-daerah lain di Jogja,
di Bontang, ya kan, di Sragen. Pariwisata itu ada pendopo, Pak. 6 kali 8 atau 10 kali 10, di situ setiap hari ada event. Hari ini eventnya ini, hari ini eventnya ini, hari ini eventnya ini. Untuk menghindari penyakit masyarakat. Tapi pada hari ini kami disajikan, ditantang bahkan oleh wilayah Anyer, katanya itu fasilitas hotel. Apakah ada hari ini nanti dijelaskan fasilitas hotel seperti apa? Apakah miras itu fasilitas hotel? Hiburannya karaoke hall, jelas aturannya. Seperti itu, Pak. Pemerintah Indonesia ini menuntut masyarakatnya untuk datang ke sini atas nama pemerintah, atas nama negara ini, dan kami adalah bagian dari negara. Kalau bapak-bapak hari ini berbicara negara, Pak, kami negaranya. Rakyat adalah bagian negara, dan bapak-bapak dari mulai pemerintahan itu adalah penyelenggara negara, Pak. Yang membedakan bapak-bapak betul masyarakat. Tapi ada perbedaan, Pak. Kami bagian dari negara, Pak. Bapak penyelenggara negara. Dari mulai tingkat lurah, camat, DPR, kepolisian, alat negara, Pak. Beda lagi. Nah, kalau momennya kami sebagai masyarakat yang bagian dari negara ini berbicara, ya, terus penyelenggara negara ini mau ngikutin siapa? Itu. Kenapa kok setelah terjadi ngumpul seperti ini baru ada surat pernyataan? Kan gitu. Kenapa enggak di awal, ya kan? Camatnya ngecek, coba cek riugi seperti apa, ada apa? Apakah mau terjadi seperti ke Jalan Lingkar Selatan? Jangan, Pak. Jangan. Kasihan, Pak, polisinya, kasihan dari tentaranya, Pak. Harus jaga kami, Pak. Kasihan, Pak. Gitu. Kita berbicara atas dasar negara ini, Pak. Kita sebagai kearifan lokal. Makanya di sini atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Serang terkait dengan penyakit masyarakat, kami meminta dari Kecamatan Anyer dan dinas terkait segera selesaikan riuh yang sering terjadi korban itu. Apakah perlu kita uji petik sama-sama? Kita gelar data di DPR. Berapa korbankah di masa tahun 2001 dan berapa korban yang sudah terjadi di tahun 2022 ini? Apakah mau seperti itu? Atau memang segera ditutup? Nah itu, Pak, awal pembukaan dari kami. Di sini banyak guru-guru kami dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama, dan dari seluruh ormas. Kita bisa beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Kami membawa draft daftar hadir. Mohon izin untuk di ini, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Mohon waktu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, kami hormati, kami taati Umaroh pemerintah, jajaran Muspika Kecamatan Anyer, Bapak Kapolsek, Bapak Sekmat, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, dan juga Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang. Mudah-mudahan amanah. Amin. Mudah-mudahan benar-benar menjadi kepanjangan lisan masyarakat, menjadi wakil rakyat, bukan wakil setan. Maaf. Selanjutnya yang kami muliakan para ustadz, para sepuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah, biasa dipanggil Romeo. Kebetulan saya di sini diamanati sebagai Ketua Presidium Masyarakat Banten Bersatu (MBB). Terima kasih Pak Kapolsek atas waktu dan tempatnya yang benar-benar telah berkorban untuk kedatangan kami, Pak. Gorengan ada, minuman ada, apa insya Allah. Amin. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa masyarakat Banten Bersatu ini tergerak atas gebrakan Gebrak Banten. Maksud tujuan mendorong, mendukung pemerintah daerah serta perangkatnya untuk menegakkan regulasi
peraturan daerah. Kami tidak sekali-kali melawan pemerintah. Kami tegaskan tidak akan melawan pemerintah. Kami mendorong, walaupun mendorong dengan upaya yang keras juga kadang kandas, ditarik ya medadal, didorong madal. Gitu kalau bahasa Cilegon ibaratnya wedus, Pak. Didorong madal, ditarik medadal. Seperti itu kejadian lingkar kemarin, Pak. Punten kalau ada sedikit bahasa saya yang kurang etis, saya mohon maaf. Yang kedua, masyarakat Bantar Bersatu bermakmum kepada gebrak, tidak akan mengambil langkah sendiri, itu sudah pakemnya. Dan tentu tujuannya yang kedua tadi, di samping pertama tadi mendukung Perda, yang kedua benar-benar lillahi ta'ala nahi mungkar, Pak. Bukan kami orang bersih. Saya pernah dulu ke Riugu, Pak, ngebelain temen rebutan cewek saya yang ditempelengin. Dulu udah lama. Tapi kami ingin belajar kembali, mencoba. Karena mentalitas moralitas itu menjadi taruhan atas menjamurnya penyakit masyarakat. Jadi MBB ini, gebrak ini, pertama mendukung Perda, yang kedua kami dalam gerakan ini nahi mungkar, mencegah, lebih baik daripada mengobati, lebih baik dicegah daripada nanti dibakar. Ini mah di Facebook saya posting bakar yang bisa dibakar, ada isu mau ngebakar masjid. Jadi ikhlas dari ta'ala, Pak. Jadi jangan kami jejelin dengan seperti yang orang lain kali LSM ormas mungkin. Maaf tidak nuduh. Tawarin setoran bulanan 2 juta, 2 juta setengah, 5 juta. Maaf, kami anti sogok, anti swap. Videokan, catat itu. Kami swadaya. Kalau kami dijejelin dengan seperti itu, lisan kami tidak akan keras lagi, tidak akan tegas lagi dalam bertutur kata. Ada anggota dewan, mudah-mudahan lisannya juga tegas. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kamu tidak akan bisa sekeras apapun bahasamu jika tidak linear dengan hatimu dalam menyampaikan sebuah kebenaran, karena sudah dijejelin oleh yang namanya ar-rasyid, swab. Maka kami menghindari itu. Kami tidak ada orang mau memandang munafik, mau memandang dua kaki. Tujuan kami lurus. Mudah-mudahan tidak dicatat di bumi, dicatat di langit. Amin. Kalaupun tidak dicatat di langit, kami tidak berharap pahala, Pak, karena dosa kami aja banyak. Kami tidak cari panggung, tidak cari nama, tidak cari tenar. Kami ingin lurus membantu pemerintah, membantu kepolisian, membantu Satpol PP untuk menerapkan Perda ini. Kami nurut dibawa ke sini, walaupun tujuan kami Riugu. Yang Riugu dipanggil, entah Pak Yayan atau Pak Sahril. Kami disajikan dengan surat pernyataan. Ini legal standingnya nggak jelas. Legal standingnya ditujukan kepada siapa, saksinya mana, objek pembicaraannya apa, hanya materai. Dengan siapa Anda menyampaikan surat pernyataan, kepada siapa? Harusnya kepada Pemda selaku pemegang wewenang penegakan Perda. Datang ke Pemda, surat pernyataan ditandatangani Bupati bila perlu. Itu yang benar. Di luar sudah pada ngadang, Lakbas mau diadukan dengan Lakbas, videonya ada di sini. Datang ke sini ditunggu lagi minuman miras, bir sama anggur dipertontonkan. Ditunggu seolah-olah ada pihak. Ya itu tadi. Saya sampaikan ke Pak Kanit Intel tadi, kemudian beliau nelpon Pak siang. Saya sampaikan mohon jangan sampai terjadi apa-apa. Bila perlu Lakbas dari Mancap menuju ke sini, Lakbas Anyer juga
ya di luar ekspektasi kami kejadian itu, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kami ingin tetap setelah ini izinkan ke Riuhu, Pak. Begitu. Izinkan kami ke Riuhu, hanya ingin memastikan saja sama Pak Dewan ya. Siap. Maaf ini mah mohon. Siap. Pak Polsek juga tadi ada yang bilang siap dikawal juga kalau mau ke sana. Ini kan mungkin ada tamu dari sepuh-sepuh, mohon maaf Pak ya, punten banget ini jika ada kata kalimat saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Di malam hari ini kita masih sehat, panjang umur, sehat badan. Amin. Yang saya hormati Pak Kapolsek beserta jajaran ataupun perwakilan dari Polres Cirebon ya. Dan ini orang tuaku, Pak dan orang tua saya, Pak Rajan. Alhamdulillah sehat, panjang umur. Amin. Yang saya hormati ya, para kiai, para ustadz, ataupun masyarakat Banten Bersatu, dan alhamdulillah hari juga kesepuan atau orang tua kami, Ketua IPSI Kabupaten Serang. Alhamdulillah kami bersyukur juga punya orang tua. Amin. Di sisa usia ini sangat luar biasa. Amin. Berbakti khususnya pada Kabupaten Serang. Mungkin saya tidak hormat ya, atau Pak Yana. Boleh minta KTP Pak Yana? Ada KTP Pak Yana? Minta di apa? Di Pak Yayan. Pak Yayan. Dilampirkan aja. Maksudnya diperlihatkan aja. Atas nama pribadi sekaligus atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Anyar Kabupaten Serang ataupun mungkin anggota di Kabupaten Serang merasa sangat kecewa ya, terutama khususnya ke Pak Yayan. Boleh dibilang ini sudah mengotori masyarakat ataupun masyarakat kami Kecamatan Anyar. Di sini ada para kiai, para ustadz. Catat, nama saya Supianto SSI sebagai Ketua Fraksi PKS DPR Kabupaten Serang. Sama tadi disampaikan oleh para kiai, para ustadz, saya juga bukan paling benernya, saya juga bukan paling sucinya, tapi memperbaiki ke yang lebih baik. Terutama atas nama pribadi juga mengucapkan terima kasih, wabil khususnya para kiai, para ustadz masyarakat Banten Bersatu dan Pak Kapolsek beserta jajaran. Ya. Terima kasih banyak Pak Kapolsek. Saya pun informasi ini beredar ataupun tahunya 3 hari yang lalu, antara Senin ataupun di malam Selasa hari Senin. Bahkan kemarin di hari Selasa saya langsung koordinasi dengan Pak Camat, Pak Kapolsek ya. Termasuk nggak lama langsung ada Nabil, dan Nabil juga ada sore-sore tadi. Karena kebetulan kata Pak Kapolsek ada kegiatan di Polres ya. Karena emang itu saya secara pribadi ya pingin ataupun berkeinginan bagaimana caranya ini kegiatan ini diberhentikan atau selama-lamanya, khususnya di Kecamatan Anyar ataupun umum Kabupaten Serang ataupun Provinsi Banten. Karena betul ini sudah melanggar Perda, peraturan daerah pekat penyakit masyarakat Kabupaten Serang. Kita membuatnya betul tadi kan, berhari-hari bermalam-malam. Intinya kita saling menghargai dan saling menghormati. Walaupun emang ada ketentuan di Perda itu, bagaimana sekian persen, tetapi kan tidak begitu bebas. Ada tempatnya yang sesuai. Tapi lagi-lagi ya, tapi selama mungkin saya menjabat sebagai anggota dari Kabupaten Serang sudah kurang lebih 7 tahun. Setelah walau alam mungkin kemarin-kemarin ya baru mendengar ini. Sekali lagi terima kasih juga terutama para kiai, para ustadz ataupun Isya Badal Jalal ya dari Cilegon yang sudah mensupport ataupun yang sudah hadir di Anyar ini atau Kabupaten Serang. Sekali lagi ya, saya pastikan juga ke depan ya, kebetulan di sini juga ada Pak Haji Jaid ya, Ketua Komisi 2
sekaligus mitranya Dinas Pariwisata Disperinakop Dispapora. Nah, ini mitranya juga ya. Kalau saya kebetulan memang di Komisi 4 masalah pembangunan, tapi kami kebetulan ini bagian dari masyarakat kami, dan kami pun mohon maaf mungkin dari teman-teman masyarakat Komisi 1 kalau khususnya mungkin pada saat di Lingkar Selatan saya tidak turun secara langsung, tapi saya monitor terus kan itu dengan teman-teman, terutama ada anggota fraksi kami yang ada di lapangan kan. Anda tetapkan itu sesuai tupoksi dan arahan masing-masing kan. Tapi setidaknya di malam hari ini ya saya pastikan juga ke depan Ryugu bisa ditutup. Takbir. Saya akan langsung komunikasi dengan Ibu Bupati. Tidak ada efek yang positif terkait masalah pendapatan pun. Kami pun terus membahas masalah pendapatan. Kalau terkait masalah pemasukan hotel, restoran itu sudah biasa. Tapi yang namanya diskotik, yang namanya hiburan itu sudah kami tidak adakan semua. Tidak ada izinnya itu. Walaupun sekarang melalui istilahnya online segala macam itu tidak ada. Saya pastikan ke depannya kalau memang ini masih berlanjut, saya pastikan di Ryugu ditutup ataupun istilah Putri Ryugu ditutup. Ya betul tadi yang sampaikan, izin Pak Kapolsek ataupun mungkin dari teman-teman anggota di Polres minta didampingi. Ya kalau bisa kita meninjau ke sana secara langsung. Kita pengen secara lihat langsung bersama teman-teman. Tapi tetap, insya Allah kita menjaga etika. Siap. Karena kita orang beragama. Siap. Ya istilah itu. Termasuk mungkin dari kalau memang ada teman-teman yang di luar ormas ya tinggal disampaikan ke teman-teman ya istilah itu. Ini adalah kemaslahatan terutama khususnya kecamatan atau kabupaten Serang. Ya. Saya sangat miris tadi kalau memang mendengar istilah ada saudara-saudara kita yang sampai seperti itu kan itu. Istilah. Mungkin di antara itu ada saudara-saudara saya juga kan gitu. Selagi ya. Pak Yayan, saya sangat kecewa selaku warga masyarakat Anyar sekaligus anggota Kabupaten Serang terkait kejadian seperti ini kan itu. Pak Yayan asli orang Tasikmalaya. Biasanya orang Tasikmalaya lembah lembut. Akhlaknya lekat luar biasa. Karena kebetulan ya istri saya orang Priangan juga. Saya mungkin itu saja Pak Kapolsek dan teman-teman sekaligus mungkin kita kalau bisa bareng-bareng sekaligus meninjau secara langsung. Siap. Betul, saya juga 2 hari yang lalu sudah komunikasi dengan Kepala Satpol PP. Saya sih berkeinginan hari ini atau malam ini turun, tapi nanti saya akan komunikasi secara langsung dengan Pak Ajak ya kan itu. Ya. Di samping itu juga mungkin ke depan saya pastikan juga entah 1 bulan ataupun entah setiap minggu saya akan diturunkan lah operasi terutama bukan masalah di hotel-hotel saja, mungkin warung-warung remang-remang kan itu yang ada di pinggir jalan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan Pak, kami mohon kepada Polsek Anyar atau Polres Kota Cirebon, ini hanya teman-teman yang ada di video ini, saya yakin hanya korban. Korban kebijakan yang akhirnya kepancing ke seluruh emosi dari mungkin mereka yang biasa bermain di Ryugu atau seperti apa karena tidak ada penyelesaian dari pemerintah daerah. Mohon disisir sampai seperti ini. Dan di sini hari ini adalah banyak ulama-ulama kita di depan, banyak tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami mohon jangan sampai terjadi seperti di Jalan Lingkar Selatan. Bila mana salah satu ustadz ulama itu kecolong, salah satunya yang saya takutkan seperti kayak di Jalan Lingkar Selatan, seluruh ulama sepuh menurunkan pasukannya. Di Jalan Lingkar Selatan itu hanya pengen harapan saya itu terakhir Pak. Harapan saya terakhir. Sampai ulama sepuh hadir. 16 ulama turun langsung, 24 perwakilan ulama sebanten, ulama sepuh, seluruh ormas Islam menurunkan perwakilannya. Yang mana saya menjadi koordinator MBB yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
silaturahmi ulama-ulama wilayah Banten bahwa alhamdulillah MBB di 5 kota dan kabupaten sudah bersatu, Pak. Sudah kondusif dari mulai Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, kota Serang, Cilegon, ada satu di Kota Tangerang. Ini sudah bersatu. Kenapa? Bulan November, bulan Desember, pertikaian ormas berapa korbannya di wilayah Tangerang? Tidak menyangka ke sini, Pak. Alhamdulillah di sini sudah bersatu ormas, mempunyai wadah MBB, mempunyai wadah Putra Banten yang mana di atas undang-undang, di atas peraturan daerah bersatu untuk membantu pemerintah menyampaikan aspirasi. Yang kami harapkan dari tingkat kecamatan, kalau di wilayah kabupaten regulasinya seperti apa, bila mana ada masyarakat melaporkan segera ditindak atau ditanggapi, karena itu tugasnya pemerintah sebelum kepolisian, Pak. Kalau itu ada itu, Pak. Kalau kami datang ke kepolisian melaporkan di sini, itu kembalinya ke Perda. Karena kami sering diajak audiensi, diberi pemahaman, ada namanya pemahaman politik Pak Dewan ya. Sering sekali di DPR itu mengadakan sosial masyarakat bahwa masyarakat harus mengerti yang namanya peraturan daerah. Dan itu mengeluarkan biaya yang besar, Pak. Kami harus duduk mendengarkan, mereka menyayangi kita. Dewan menyampaikan jangan pernah berbuat anarkis, bantu kepolisian, bantu pemerintah daerah, ini perdanya. Tetapi sering terjadi, Pak, kami pada waktu itu sudah sempat menyampaikan, alhamdulillah yang waktu perempuan-perempuan malam yang diremeng-remeng, itu tidak langsung kami sampaikan. Di masyarakat ini mempunyai grup yang namanya Kamtipmas Banten. Nah di sini memang yang namanya masyarakat, Pak, adanya grup itu kan membina masyarakat. Harusnya. Seperti itu. Berbicara terus dari mulai kalau kita untuk bisa bicara alusnya kami, Pak, adalah mengirim surat. Alusnya kami audiensi. Tapi kalau dari surat dan audiensi itu tidak terima, secara peraturan daerah kami boleh berteriak dong. Yang penting kami tidak menghina. Masyarakat kalau mengkritik yang membangun, kritik kok membangun. Gak ada, Pak, yang namanya kritik membangun itu. Kenapa dia mengkritik? Karena aspirasinya tidak pernah ditulis. Untuk menyingkat waktu, Pak, mohon di depan ini banyak yang pro dan kontra kehadiran kita di sini. Jelas kami hadir di sini atas nama undang-undang. Kami bagian dari negara, dari pemerintah daerah adalah penyelenggara negara. Oleh sebabnya hari ini penyelenggara negara melalui aparatur negara menyisir di depan, membackup ulama-ulama kita untuk hadir dari Yuhu. Insya Allah kita kondusif semua. Insya Allah kami akan bertanggung jawab. Seluruh yang hadir pada hari ini tidak akan terpancing hal apapun. Karena kami di Jalan Lingkar Selatan 2.700 masa pun tidak akan pernah terjadi keras. Mohon, monggo dari ulama-ulama mungkin ada tambahan yang disampaikan seperti apa, atau nanti hari ini kita bikin pernyataan untuk tingkat ke bupati. Karena ini tidak akan berhenti di sini aja, Pak. Kita akan pembahasan sampai tingkat DPR, Pak. Bahkan ke tingkat provinsi. Dan surat ini kami akan tembuskan ke Kemendagri. Seperti kayak contoh dari Kabupaten Serang. Seperti itu. Kalau ini tidak dilanjutkan, ya kami masih punya wakil rakyat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ja'alana minal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kasabu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a munkaran fala yughayyir bi yadihi wa lam yastati bi lisanihi fa lam yastati bi qalbihi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqallahu al-habibul karim wa muslimin sallallahu alaihi wasallam. Pada terhormat para
sahabat, para ulama, para kiai, khusus pada Kepala Polsek, khusus juga pada Bapak Dewan. Mudah-mudahan pada malam ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu keberkahan dan hidayah taufik inayahnya, sehingga malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang menegakkan amarah nahi munkar. Sedikit saya sebagai tokoh masyarakat hanya memberikan masukan saja kepada Kapolsek. Ini ya betul karena kami warga masyarakat Anyar, kami ahli kampung Cibaru Pak Kapolsek. Mungkin banyak yang tahu anak Cibaru. Dulu tahun 2010 ada yang terutama yang warung remong-remong dari Cibaru sampai Bandung itu saya Pak yang mimpin itu. Alhamdulillah itu 23 warung remong disikat habis sama Satpol PP itu. Alhamdulillah. Nah ini untuk menindaklanjuti karena ini Masya Allah luar biasa memang kemaksiatan yang harus selalu dipantau dan harus betul-betul yaitu dibasmi ya. Karena jelas yang namanya maksiat ini akan menjalur kemana-mana dan lebih bahaya ini anak-anak muda kita, generasi muda kita akan hancur terutama dengan miras, obat-obatan yang terlarang itu. Karena apalagi di kemasan tersebut jadi itu ada tempat wadahnya itu mudah untuk mengumpulkan, untuk dikunjungi dengan orang-orang yang muda-muda ini. Ini berbahaya. Maka daripada itu kami sebagai tokoh masyarakat, karena kami berdasarkan yaitu madhab Imam Syafi'i yang dimaksud yaitu man ra'a munkaran fa ghayra biyadi. Biyadi di sini Pak menurut pandangan kami menurut Imam Syafi'i yaitu bil umaro. Kami ini wabilisani yaitu sebagai tokoh ulama kiai itu hanya yaitu memberikan saran, pandangan itu kepada umaro, kepada pemerintah, kepada Kapolsek, aparat, pejabat DPR. Nah, alhamdulillah pada malam ini kami memohon kepada aparatur negara, Kapolsek, harus segera menindaklanjuti masalah itu yang ada di Riau. Sangat berbahaya sekali, dampaknya sangat berbahaya sekali. Dan bukan dampaknya itu umat jangan hancur Pak, bahkan mengundang azab Allah. Yang lebih banyak azab Allah yang bisa jadi tsunami, gempa. Apalagi sekarang udah nyata fakta Allah telah dohirkan di mana-mana itu banyak musibah. Kalau Allah kena diberikan adab, tsunami, gempa, bagaimana Pak? Mungkin kita akan jadi korbannya. Yang tidak ikut serta termasuk akan ikut-ikut yaitu kena imbasnya itu karena musibah tersebut. Kalau itu bukan masalah Riau saja Pak ya, kami mohon masukan lagi karena di setiap warung-warung ini masih banyak itu miras Pak. Tolong itu ini direspon miras, termasuk di Cibaru itu ada miras ya. Hampir di setiap warung ada miras, tolong ditindaklanjuti karena miras berbahaya, mengandung unsur miras ini yaitu umul khati'ah. Jadi rajanya daripada yaitu kejahatan, kesalahan. Kalau ditindaklanjuti itu ini hanya itulah yang anak bisa sampaikan, hanya bisa masukkan sedikit. Punten ya bahasa ngomongan ada guati ulama ya. Itu mesti tahan-tahan ya kasih bahasa itu bisa ngomong kumaha. Jadi mohon kepada Bapak pada malam ini, ayo kita bareng-bareng kami sebagai tokoh masyarakat mendorong kepada Umaro untuk secepatnya itu menindak permasalahan yang ada di Riau karena itu berbahaya bagi umat Islam dan berbahaya juga bagi bangsa Indonesia. Insyaallah kalau Umaro sama ulama bergerak, maka insyaallah Pak, insyaallah kalau Umaro, ulama, tokoh masyarakat bersatu bergandeng tangan dengan Umaro pejabat, insyaallah Pak, ini negara akan jadi batun thayyibun. Amin.
Kalau ulama dengan umaro ini pecah, ya, saling berseberangan, tidak kompak, ini bisa bahaya, Jadi situ antara yaitu umaro itu dengan ulama jelas, itu lisan itu dengan ucapan ulama, umaro biadi itu dengan kekuatannya itu dengan para aparatur negara. Insyaallah malam ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan terutama kepada Bapak aparatur negara dan pejabat bisa mengatasi itu masalah di Ryugu sehingga bisa diselesaikan, ditutup total. Amin. Hanya itulah yang Anda saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa lagi? Sama kali cuma dengan sampai tadi dengan disampaikan tadi. Sama kan mungkin sebelumnya mungkin kami meminta karena ini pro dan kontra di depan ada dua kelompok yang pro dengan isu yang berkembang. Katanya kami ini datang mau menggeruk masjid, padahal kami hanya sebagai tempat sholat di situ. Nah kita ke sana dan orang-orang yang pro dengan maksiat itu, ya kan bisa disisir. Cuman satu aja Pak Kapolsek, kegiatan yang sekarang ini di Ryugu berhenti kan? Nggak ada. Karena saya WA ke Kasat, langsung Kasat Bang PPK, saya screenshot ke Pak Yanto, saya bilang suruh berhenti, ya khawatir takutnya bahasa di ini nggak ada kegiatan, tapi faktanya ada gitu. Tapi nggak ada ya? Nggak ada informasinya. Kita cek sama-sama. itu yang paling ketua itu ya. Kita mau ngecek aja Pak. Cek aja langsung sana Pak. Oh iya. Ini Pak Ryugu. Iya. Oh, nggak kenal bro. Jadi memiliki. Lah iya, lo bisa Asli ngomongin daerah. bro kan? Atau kita nggak kayak gitu bro. Memiliki nengge. Berarti emang udah lo mengenai Ryugu berarti. Hari kenal bahaya, malah bapaknya ada di situ, lo pengen berarti. Gak ada berapa. Orang di lokor kenal nama nih bagaimana? Maksudnya orang itu bukan. Kalau hubungi, kalau Sama ngomong kita orang ngomong deh, kita orang berutin bel kan. Yo aja kita. Baca jahe, janjiannya beda, udah bikin urusannya. Kalau Pak Yanto, barang mereka jerame kita, bingung kita, itu apa ya? Cuma nanti perihal surat Ryugu pun nomor kita sih Pak PP juga.